Ya, puji Tuhan, haleluya, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang sekali kita masih bisa jumpa sekalipun melalui live yang ada ini. Namun saya percaya Roh Kudus tetap ada bersama kita. Hubungan kita dengan Tuhan tetap kita teruskan, doa bersama di rumah, bahkan mesbah doa keluarga. Itu harus dijalani di saat-saat ini, masa teduh yang Tuhan mau bagi kita keluarga yang ada di rumah-rumah. Secara khusus jemaat kita GPD, haleluya. Saya percaya engkau sedang duduk nonton bersama ya untuk mendengar akan kebenaran firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan. Dan malam ini saya akan berbicara mengenai firman Allah yang memberi hidup. Saya ambil di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Allah berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Peristiwa ini di saat Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Roh Kudus yang membawa Yesus sejak Yesus selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Maka Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Maka di sana datang juga iblis. Setan, dia ingin untuk memanfaatkan kelemahan secara fisik bagi Yesus, kan orang berpuasa tentu secara fisik itu lemah. Dan disitulah iblis ingin untuk memanfaatkan di saat-saat fisik kita lemah, seperti yang kita hadapi di hari-hari ini. Rasanya kita lemah, fisik kita menjadi lemah. Kita sudah sekian hari terkurung di rumah. Bahkan yang membuat kita ini menjadi cemas, aktivitas kita mulai berkurang. Dan di saat-saat seperti ini iblis ingin untuk memainkan dan dia ingin untuk melumpuhkan iman kita. Tetapi yang Yesus hadapi, yang iblis ingin tawarkan mengenai segala kekayaan dunia, baik jabatan, baik harta. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin saudara berpikir, kalau kita membaca firman tidak bekerja, ya apa yang kita dapatkan dalam situasi kondisi ekonomi yang sangat merosot tajam di hari-hari ini. Namun saya ingin menjelaskan tentang firman. Firman itu berkuasa. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu. Ini yang dimaksudkan. Ya, kita hidup bukan dari roti tapi firman. Justru ketika firman Allah itu ada di dalam kita, segala-galanya itu akan ikut bersama-sama kita. Apa yang dimaksudkan dari firman Allah ini? Jikalau firman tinggal dalam kita, firman itu harus ada dalam kita. Tetapi suratan Yakobus berkata, ketika firman di dalam kita dan kita lakukan, akan firman Allah itulah sumber kehidupan kita. Sebab itu dalam Mazmur 119 ayat 105, ya, firman itu adalah pelita bagi kakiku, atau terang bagi jalanku. Itu firman. Firman itu memberi dampak yang sangat-sangat berarti. Ada dua hal yang kita lihat dari kekuatan firman. Pertama, firman itu membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran Allah. Firman itu akan membawa kita pada kesempurnaan iman kita. Roma 10 ayat yang ke-17. Ketika kita membaca, merenungkan, membaca firman, maka di sana iman kita akan semakin kuat, semakin kokoh. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17 juga di sana hal yang sama mengenai firman Allah. Sebabnya pengertian kita harus membuka mindset kita ini bahwa firman yang dimaksudkan manusia bukan saja hidup dari roti. Roti itu hanya membatasi hidup sehari-hari, hidup makan minum. Tetapi firman akan memberikan dampak yang besar. Ada dua dimensi kehidupan kita akan jumpai. Hidup ini ketika kita lakukan firman Allah akan dapat ya kita
raih kalau kita lakukan firman Allah. Yang kedua, kalau kita lakukan firman, dimensi yang kedua, Alkitab berkata, dia akan membawa kita kepada kehidupan yang berarti, kehidupan yang kekal. Karena dalam Mazmur 119 ayat 105 tadi berkata, firman itu adalah terang bagi jalanku, pelita bagi kakiku, atau terang bagi jalanku. Ini saudara arti yang sangat luar biasa. Dampak daripada seseorang yang mendengar firman dan melakukan firman, itu yang Yesus katakan kepada iblis, bahwa kita bukan hanya hidup dari soal hidup ini saja, tapi dari firman. Dan dua dimensi kehidupan ada dalam firman. Hidup secara lahiriah ketika kita lakukan akan firman Allah, itu akan terjadi. Dan hidup kekekalan itu juga akan kita raih ketika kita lakukan akan firman Allah. Sebab itu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau firman itu tinggal di dalam kita, apa saja yang kita akan minta, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Dan firman itu Yohanes 1 ayat 1 yang pertama adalah firman. Tapi Yohanes 1 ayat yang ke-14, dia itu menjelma menjadi manusia. Tentu firman itu adalah Yesus sendiri. Luar biasa. Kalau kita hidup, Yesus berkata, bukan setiap saja makan roti, minum air dan kita akan boleh hidup. Tapi ketika firman itu ada kepada kita, ketika kita lakukan firman Allah, dua dimensi kehidupan itu akan kita raih. Yang pertama, hidup secara lahiriah. Orang yang lakukan firman Allah tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Orang yang lakukan firman Allah selalu diberkati oleh Tuhan. Karena firman Allah itu berkuasa untuk dapat mengangkat, memberikan sebuah perubahan bagi kehidupan kita. Orang yang melakukan firman Allah ada ketenangan, yang melakukan firman Allah ada damai, ada kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik. Dan dimensi yang kedua, orang yang lakukan firman Allah, dia memiliki kerajaan Allah, yaitu sorga yang Tuhan janjikan. Yesus berkata, aku pergi ke surga, aku menyediakan tempat, dan aku akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Tuhan Yesus ada bersama kita, jemaat Tuhan, jemaat GPD, haleluya. Pegang firman Allah. Kalau engkau pegang rupiah, engkau akan hancur. Tapi engkau pegang firman Allah, engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, sebelum saya akan doakan, kita akan mendengar vokal grup dari Pastori. Mereka akan menyanyikan satu pujian yang sangat indah, supaya kita akan hidup di sepanjang perjalanan hidup kita ini ada ketenangan, ada damai, ada sukacita. Haleluya. Kita akan menyanyikan bersama-sama dengan vokal grup yang ada dari Pastori. Satu bukit
Di malam ini Tuhan, hamba berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang ada di GPDI. Haleluya. Tuhan, ketenangan, kekuatan, semua dari Engkau. Di hari-hari yang mencekam, dunia sedang ditakutkan dan menakutkan di hari-hari ini. Tapi anak-anak Tuhan, Tuhan akan memberikan satu kekuatan, keberanian untuk dapat berkata dalam diri kita masing-masing, saya punya Yesus, saya punya firman, adalah kekuatan dalam hidup ini. Hamba menyerahkan Tuhan, biar Roh Kudus akan memetraikan dan akan menghidupkan semua kebenaran firman-Mu di dalam kami, sehingga kami berpegang kepada kekuatan firman. Kami ada di dalam kekuatan Roh Allah, sehingga kami dapat menjalani hidup ini di hari-hari ini. Sekalipun hamba-Mu tidak dapat jumpai muka dengan muka kepada jemaat, tapi roh kami satu Tuhan. Kami dekatkan, Engkau dekatkan kami dengan doa, dengan Roh-Mu Tuhan. Hamba berdoa buat semua jemaat yang ada pada malam ini Tuhan. Lawati, letakkan tangan Tuhan kepada mereka. Mungkin mereka dalam keadaan lemah, di dalam nama Yesus kuatkan mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, tangan Tuhan menjamah malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawati dan jamah dan beri kesembuhan bagi mereka, kuatkan mereka. Keadaan dunia dapat balik Tuhan, tetapi iman kami tetap kuat, kasih kami tetap kuat di hadapan-Mu Tuhan, karena ada kekuatan firman, ada kekuatan Roh Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Biarlah sepanjang malam ini Tuhan, kami semua dapat menikmati dalam peristirahatan kami, sehingga kami bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Diberikan kekuatan jemaat yang mungkin sedang ada dalam luar kota atau sedang bekerja di tempat-tempat di mana mereka sedang bekerja, beraktivitas. Tuhan tolong jamah mereka semua, kuatkan mereka. Terima kasih. Kami menyerahkan juga buat bangsa kami, pemerintahan kami Indonesia ini, petugas medis Tuhan yang sedang bekerja, lindungi mereka semua juga Tuhan. Semua kekuatan, semua potensi pemerintah boleh kerahkan di hari-hari ini. Biar Tuhan turut campur tangan. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong juga hamba-hamba Tuhan di kota besar, kota kecil, sampai di desa-desa, di pelosok. Tuhan tolong anak-anak Tuhan juga semua yang ada di berbagai tempat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat Jawa Timur secara khusus, gubernur, wali kota, bupati, semua yang ada. Tuhan tolong kami serahkan dalam tangan Tuhan. Lingkungan kami di mana kami tinggal bersama-sama, kami dipagari oleh kasih, oleh anugerah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami ada bersama Engkau Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Lihat Daniel. Finish dah terus.